Sementara itu di rumah Kosim terbangun dan langsung menuju ke kamar Didi. Kosim tidak melihat Didi di kasurnya. Ia mencari Didi dan terus memanggilnya, "Dik, kadio Dik." Namun tiba-tiba Didi berada di kasurnya kembali. Kemudian Didi memanggil Kosim. Kosim pun segera menghampiri Didi dan melihat kakinya bebolodog ku tanah. Keesokan harinya, Didi yang diganggu oleh teman-temannya di pinggir sungai. Rini yang melihat hal itu langsung membela Didi dan mengusir anak-anak yang mengganggu Didi. Ahmad yang nakalnya sudah level 1000 datang lagi dan melemparkan orai kadut mainan ke arah Rini dan mendorong Rini sampai kecebur ke sungai. Rini yang tidak bisa ngojai hanyut terbawa arus sungai dan hampir tenggelam. Didi segera berlari menyelamatkan Rini yang hampir meninggoy. Di sisi lain terlihat Dorman bersama pengikut pesugihannya sedang berdiskusi. Mereka mulai khawatir karena beberapa tempat pesugihan ditutup oleh aparat desa. Mengetahui hal itu, Dorman langsung masuk ke rumahnya. Terdengar suara leluhurnya yang berbicara bahasa Portugis. Kembali memerintahkan Dorman untuk menyerang siapapun yang melarang praktek pesugihan. Sementara itu, di rumah Soleh yang masih menjabat kepala desa, kedatangan tamu pemuka agama yang bernama Ustadz Yasa. Ia berkata sudah menutup tempat keramat yang biasa dijadikan tempat pesugihan. Tak lama kemudian, Rini dan Didi datang dengan kondisi baju yang sangat basah kuyup. Mereka menyuruh Didi masuk dan berganti pakaian dan makan siang bersama. Namun sebelum makan, Ustadz Yasa meminta Rini untuk membacakan doa makan dan Didi diminta untuk membaca doa setelah makan. Didi mengatakan kalau dia tidak bisa mengaji. Kemudian Ustadz Yasa mengajari Didi untuk mengikuti setiap bacaan yang Ustadz biasa ucapkan. Didi hanya terdiam dan langsung berlari meninggalkan rumah Rini. Di perjalanan pulang, Didi melihat Ahmad yang akan pergi memancing. Melihat kesempatan itu, Didi memutuskan untuk balas dendam pada Ahmad. Didi mendorong Ahmad ke sungai dan Didi langsung lari, kemudian bersembunyi di Lio alias pabrik batu bara. Ahmad pun marah dan langsung mencari Didi. Ahmad terus mencari Didi dan menyuruhnya untuk keluar. Kemudian Ahmad mendengar suara tertawa kakek-kakek dan mencari sumber suara itu. Ahmad lompat seedan-edannya sampai-sampai dia tidak ngeh kalau ada delman yang kudanya sedang ngamuk di belakang. Ahmad langsung ditengar oleh kuda itu dan kaki Ahmad pun patah. Didi pulang ke rumah untuk makan siang dan bermain sepeda di halaman. Saat sedang bersepeda, Didi seperti mendengar bisikan dari kandang kambing. Beberapa saat kemudian, Yuni dan Rini datang ke rumah Laras untuk mengembalikan baju Didi. Rini meminta izin untuk ke belakang rumah bermain bersama Didi. Sesampainya di halaman, Rini tidak melihat Didi. Kemudian Rini berjalan ke arah kandang kambing sambil memanggil Didi. Dan tiba-tiba Didi berada di belakang Rini dan mulutnya terlihat berwarna merah darah. Yuni mengajak Laras untuk ikut ke pengajian dan membaca Al-Quran bersama. Namun Laras mengatakan kalau dia tidak bisa mengaji. Yuni terus membujuk Laras hingga akhirnya Laras mau mengikuti pengajian. Laras sudah siap untuk pergi mengaji bersama Yuni. Saat mereka akan pergi, Kosim datang sambil marah-marah dengan kata-kata kasar pada anak buahnya agar beritanya tidak tersebar. Jangan goblok. Sampai berita ini tersebar ke warga desa. Laras pun bertanya kepada Kosim, "Apa yang terjadi, Bebeb?"
Kosim mengatakan kalau Ahmad anak Pak Asep kakinya patah. Kusirnya berkata kalau kudanya tiba-tiba mendadak liar dan hilang kendali. Laras pun memberikan uang untuk Pak Asep buat ganti rugi. Mendengar hal itu, Yuni pun bersikeras untuk ikut mengantar Laras ke rumah Pak Asep. Sesampainya di sana, mereka melihat Ahmad terbaring tak sadarkan diri, sambil mengigau kalau Didi menjadi setan. Dan malam harinya, Laras menanyakan tentang kecelakaan yang terjadi pada Ahmad, yang terus memanggil nama Didi berkali-kali. Tapi Didi berbohong dan mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa. Laras mengadukan hal itu kepada Kosim, karena Ahmad terus mengatakan kalau Didi berubah menjadi setan. Dialami oleh Ahmad? Tidak tahu, Ibu. Didi pasti tahu tentang kecelakaan yang dialami oleh Ahmad. Didi tidak jahat, Ibu. Didi Kosim dan ajudannya sedang berbincang tentang strategi untuk memenangkan suara pada pemilihan nanti. Tiba-tiba Dorman muncul dan menawarkan bantuan kepada Kosim. Dorman berkata kalau ia tidak suka pada Soleh yang suka menakuti warga dengan dosa dan haram. Kosim menolak tawaran Dorman dan dia bisa menang dengan jerih payah dia sendiri. Mendengar hal itu, Dorman pun pergi dari rumah Kosim. Sesaat kemudian datang Pak Bengkong dan berkata kalau dia mendengar tentang kecelakaan yang dialami Ahmad adalah ulah Didi. Tolong Papa pikirkan dulu baik-baik. Singkat cerita, Laras yang sedang bermesraan bersama Kosim di kamarnya mengatakan kalau Laras sekarang sedang hamil lagi. Kosim yang sangat senang akan hal itu karena dia menyangka kalau Laras tidak akan pernah bisa hamil lagi setelah kejadian itu. Pak Bengkong yang sedang di perjalanan pulang tiba-tiba diganggu oleh setan yang menjelma menjadi Didi. Setan itu langsung naik ke pundak Pak Bengkong dan keesokan harinya, para calon kepala desa melakukan kampanye. Kosim dan Soleh berlomba-lomba memenangkan hati rakyat dengan visi misi mereka masing-masing. Dorman datang mendengarkan pidato dari Soleh dan memasukkan sesuatu ke dalam merantang makanan yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Laras dan Yuni bersama warga lain yang membaca Al-Quran bersamanya. Kemudian Yuni memperkenalkan warga baru yang bernama Buati yang berprofesi sebagai bidan. Kenalkan, ini Ibu Wati. Di sisi lain, terlihat Rini dan Didi yang sedang duduk dan membicarakan calon adik Didi yang masih di dalam kandungan. Didi mengatakan kalau dia tidak suka memiliki seorang adik. Malam harinya, saat keluarga Soleh dan Ustadz Yasa sedang makan, Ustadz Yasa bisa merasakan makanannya ada yang aneh. Saat dibacakan doa, Ustadz Yasa membuang makanan itu hingga meledak kos petasan. Kelabang itu rupanya dikembalikan kepada pengirimnya dan keluar dari mulut Dorman. Dorman yang tidak terima dengan kekalahannya kembali mencelakai Soleh. Kali ini dia menggunakan foto Soleh dan di mantra-mantranya, Sir Gobang Gosir. Kemudian membakarnya. Seketika angin berhembus kencang sampai jendela rumah Soleh terbuka. Rini terbangun dan melihat Didi ada di rumahnya. Wajah Didi berubah jadi setan dan akan mencelakai Soleh. Rini memberanikan diri untuk menghampiri Didi dan seketika Didi berubah lagi menjadi manusia. Keesokan harinya, Soleh bertanya kepada Rini tentang kejadian tadi malam. Rini mengatakan kalau itu bukan seperti Didi.
karena kepalanya orang tua, rambutnya putih. Ustadz Jasa pun mengatakan kalau itu adalah Albert Dominic. Dia adalah keturunan Portugis yang mewarisi kekayaan kakek buyutnya di desa ini. Dia sering menyiksa warga-warga yang menentang dirinya, memperkosa gadis-gadis desa dan melahap otak monyet kesukaannya. Hingga suatu hari warga desa berontak. Kemudian warga desa mengadili Albert Dominic dengan dosa hukuman yang terberat. telah diperbuatnya. Dan hanya satu orang di desa ini yang bisa memanggil arwahnya, yaitu Dorman, yang merupakan salah satu keturunan haram Albert Dominic. Ustadz Jasa dan Dorman dulunya satu perguruan, namun semua ilmu putih yang diberikan gurunya disalahgunakan oleh Dorman. Kedatangan Ustadz Jasa ke desa bukan hanya untuk menyiarkan agama Islam, tapi juga untuk menghentikan perbuatan Dorman. Di sisi lain, terlihat Laras sedang menjemur pakaian dan Didi sedang bermain sepeda. Tiba-tiba Didi berteriak minta tolong dan dia sudah berada di bibir sumur. Laras yang melihat hal itu segera menolong Didi. Seketika wajah Didi berubah menyeramkan dan menarik Laras ke dalam sumur. Laras gogorowokan minta tolong, tapi Didi tidak menghiraukannya. Laras pun membaca doa dan akhirnya Didi kepanasan dan berteriak. Teriakan itu terdengar oleh Kosim dan langsung bergegas menghampiri Didi. Kosim sangat kaget melihat mata Didi berubah putih semua. Terlihat Laras mengambang dan tak sadarkan diri. Kosim langsung ancrut ke sumur untuk menyelamatkannya. Laras berkata kalau Didi menariknya jatuh ke sumur. Laras meminta Kosim untuk melakukan sesuatu karena dia yakin kalau Didi kesurupan. Sore harinya, ajudan Kosim yang bernama Aris datang ke rumah Paraji untuk menyuruh Paraji datang ke rumah Kosim. Paraji mengatakan kalau ini semua karena bayi siluman. Makhluk itu tidak akan rela jika adiknya lahir. Saat Paraji dan Aris menuju rumah Kosim, kendaraan yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok begitu saja. Paraji melihat Aris yang tiba-tiba dikerkep oleh Didi dan ubun-ubunnya disedot. Paraji yang melihat hal itu langsung lompat dan berlari ke rumah penduduk. Tapi tidak ada penduduk yang membantunya. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Paraji tersebut bersembunyi di toilet umum. Dan pada akhirnya bool Paraji dirojok dan mati mengenaskan. Cin beralih ketika Soleh akan pergi ke rumah Kosim untuk menjemput Yuni dan meninggalkan Rini sendiri di rumah. Soleh berpesan agar Rini menutup pintu dan jendela dan jangan dibuka sampai ayah dan ibunya pulang. Baru saja selangkah dari rumahnya, Soleh dihadang oleh Didi. Didi merengek meminta tolong kepada Soleh. Rini yang mengintip di balik pintu mengatakan kalau itu bukanlah Didi. Rini berusaha membuka pintu, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Benar saja, Didi berubah menyeramkan dan langsung menyerang Soleh dan akan memakan otaknya. Rini kemudian berdoa dan akhirnya pintu rumahnya terbuka. Rini langsung berlari menghampiri ayahnya dan membujuk Didi untuk melepaskan ayahnya. Didi jangan, itu ayahku dilepasin. Ustadz Jasa akhirnya menemukan Dorman dan langsung adu mekanik. Perkelahian antara keduanya pun tidak bisa terhindarkan. Soleh membawa Didi ke rumah Kosim dan tidak lama kemudian Ustadz Jasa datang dan menjelaskan kepada Kosim bahwa setan itu ada di tubuh Didi. Ustadz Jasa segera meruqyah Didi. Didi terus menjerit kesakitan dan meminta tolong. Ar-Rahmanir-Rahim. La ilaha illallah. La ilaha
Lunasi janjimu, Kosim. Setan itu pun menyerang Dorman dengan wujud kepala tanpa badan. Dorman yang ketakutan pada akhirnya harus masuk ke dalam kuburan Albert Dominic. Kosim akhirnya sadar dan bertobat atas kesalahannya selama ini. Walaupun pemilihan kepala desa dimenangkan oleh Kosim, tapi Kosim memberikan jabatan itu kepada Soleh. Tidak hanya itu juga, Kosim memberikan tanah miliknya untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Dan Didi akhirnya bisa disunat dan menangis kesakitan. Di akhir film terlihat Kosim yang cemas karena sedang menantikan kelahiran anak keduanya. Jeritan Laras diikuti tangisan bayi. Kosim dan Didi bersyukur atas kelahiran bayi tersebut. Saat mereka mau masuk ke kamar, bidan yang membantu kelahiran Laras keluar dengan leher terluka penuh darah. Ternyata kini Laras yang dirasuki arwah Albert Dominic dan menagih janji kepada Kosim. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Bayi Ajaib. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berjalan sendirian di tengah hutan pada malam hari. Karena saya Edek pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih.